Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bareng aku Nadia. Hari ini kita bakalan bahas sosok yang unik banget di antara Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah khalifah ketiga kita, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Tahu nggak sih teman-teman, beliau ini adalah satu-satunya khalifah yang tidak hanya punya kedudukan politik, tapi juga dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Jazirah Arab saat itu. Timbul pula pertanyaan, bagaimana bisa seorang pebisnis super kaya bisa menjadi pemimpin spiritual dan politik umat Islam selama 12 tahun? Nah, di video ini kita nggak hanya bahas kesuksesan dunianya, tapi kita bakal bedah tuntas bagaimana hatinya mulia dan strategi jeniusnya, yaitu peletak dasar negara Islam modern. Penasaran? Yuk kita mulai ke inti bahasanya. Kita bahas dari akarnya dulu ya teman-teman. Utsman bin Affan radhiyallahu an lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Silsilah beliau sangat terpandang. Beliau berasal dari kabilah Bani Umayyah, yaitu salah satu kabilah paling dihormati di suku Quraisy. Hebatnya lagi, nasab beliau dan Rasulullah SAW ternyata bertemu pada kakek yang sama, yaitu Abdul Manaf. Keren banget kan keluarganya? Rasulullah SAW memberikan gelar yang istimewa banget untuk Utsman bin Affan, yaitu Zunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Kenapa sih dipanggil begitu? Jawabannya, karena Utsman bin Affan menikahi dua putri kesayangan Rasulullah SAW secara berturut-turut. Pertama, beliau menikah dengan Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan beliau dengan putrinya yang lain, yaitu Ummu Kulsum. Kedekatan kekeluargaan dan kepercayaan Rasulullah inilah yang membuat kedudukan Utsman di mata umat Islam saat itu jadi sangat istimewa. Sekarang kita akan membahas tentang kedermawaannya Utsman bin Affan, yaitu ketika kaum muslimin membutuhkan biaya untuk perang Tabuk atau disebut juga perang pasukan kesulitan. Utsman bin Affan sendirian menyumbangkan kekayaan pribadinya dalam jumlah yang besar. Beliau menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda, dan 10.000 dinar. Coba teman-teman bayangin, berapa nilai hartanya itu kalau dirupiahkan sekarang? Pasti triliunan. Dan itu semua beliau kasih dengan ikhlas cuma demi dakwah Islam. Beliau ajarkan kita kalau harta itu hanya alat untuk mencari ridho Allah, bukan tujuan utama. Wah, ini kedermawan level sultan yang sesungguhnya. Masuk ke tahun 23 Hijriah saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an wafat ditikam, dunia Islam sempat tegang. Sebelum wafat, Umar menunjuk sebuah majelis yang disebut Majelis Syura yang berisikan 6 sahabat senior seperti Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan Thalha bin Ubaidillah untuk memilih pemimpin selanjutnya. Musyawarahnya terjadi di rumah Abdurrahman bin Auf dan terjadi perdebatan yang seru. Namun akhirnya berkat suara mayoritas para sahabat besar, Utsman bin Affan resmi terpilih dan dibaiat sebagai khalifah ketiga saat usianya menginjak 70 tahun. Di pidato pertamanya yang menyentuh hati, Utsman bin Affan mengingatkan umat supaya jangan terpedaya akan kemilau dunia yang penuh tipu daya, dan selalulah bergegas dalam berbuat kebaikan sebelum ajal menjemput. Di sini kita belajar kalau seorang pemimpin hebat itu tetap harus punya rasa takut akan tanggung jawabnya. Selanjutnya, Utsman bukan cuma sultan dermawan, tapi beliau arsitek pemerintahan yang super inovatif selama 12 tahun kepemimpinannya. Banyak banget strategi beliau yang peletak dasar negara modern. Pertama, standarisasi Al-Quran atau Mushaf Utsmani. Atas usul Huzaifah bin Yaman, Utsman membentuk tim yang berisi 4 orang
dengan Zaid bin Sabit sebagai ketua untuk menyusun dan menyalin kembali naskah Al-Quran agar pelafalannya seragam. Kitab inilah kemudian dikirim ke berbagai wilayah seperti Mekah, Mesir, Syam, dan Kufah. Ini jasa beliau yang paling monumental untuk menjaga kemurnian wahyu Allah sampai sekarang. Yang kedua, renovasi Masjid Nabawi. Beliau tidak hanya mengurus perang, tapi juga memperluas dan memperpindah Masjid Nabawi agar lebih nyaman untuk jamaah. Yang ketiga, pembentukan Angkatan Laut. Atas usul Gubernur Suriah saat itu, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Utsman membentuk Angkatan Laut pertama dalam sejarah Islam untuk melindungi wilayah pesisir dari ancaman Kekaisaran Bizantium. Inilah yang menjadi peletak dasar kekuatan Islam di lautan. Yang keempat, perluasan wilayah dakwah. Dakwah Islam meluas secara drastis lewat jalur darat dan laut. Itulah keempat strategi Utsman bin Affan yang membuat Islam menjadi kekuatan global yang disegani. Tapi teman-teman, kisah ini berakhir dengan sangat menyentuh dan dramatis. Di tahun 35 Hijriah, terjadi fitnah besar yang disebabkan oleh kaum munafik di bawah hasutan Abdullah bin Sabah. Banyak rakyat yang merasa tidak puas dan akhirnya terjadi pemberontakan besar. Rombongan pemberontak mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Meskipun banyak sahabat dan kaum muslimin yang menawarkan bantuan untuk memerangi pemberontak, Utsman menolak dengan tegas karena beliau tidak ingin ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Hingga akhirnya pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah, ketika Utsman sedang membaca Al-Quran di rumahnya, para pemberontak berhasil masuk dan membunuh beliau secara zalim. Beliau pun wafat dalam keadaan khusyuk dan dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah di usia 82 tahun. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, kita belajar tentang arti kedermawanan tanpa batas, juga kesetiaan total pada kebenaran, serta ketegasan dalam memegang prinsip tanpa rasa takut kehilangan dunia. Baik, sekian pembahasan dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.